IPC atau PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero mencatat kenaikan laba bersih perseroan sepanjang tahun kemarin, tahun 2019, sebesar 2,503 triliun rupiah, terbilang naik 73,1 miliar rupiah atau sebesar 3% dibanding perolehan laba tahun 2018 lalu yang tercatat hanya sebesar 2,43 triliun rupiah. Sementara total pendapatan usaha mencapai 11,14 triliun rupiah atau turun 2,5% dibanding pendapatan usaha tahun 2018 yang tercapai sebesar 11,43 triliun rupiah. Terhadap kewajiban penyetoran pajak kepada negara, IPC mencatatkan nilai sebesar 1,172 triliun rupiah atau naik 8 miliar rupiah dari tahun sebelumnya, sedangkan dividen yang disetorkan ke negara mencapai 832,7 miliar rupiah. Setoran dividen tahun ini, tahun 2019, terbilang naik sebesar 178,8 miliar rupiah dibanding dividen tahun 2018 lalu. Di tengah melambatnya arus ekspor impor di tahun 2019, IPC berhasil melampaui perolehan laba bersih tahun 2018. Ke depan, IPC akan terus melakukan inovasi untuk menjaga tren positif perolehan laba bersih perseroan. Menurut Direktur Utama IPC, Arief Suhartono, sepanjang tahun 2019 IPC juga berhasil membukukan peningkatan nilai aset korporasi sebesar 608 miliar rupiah dari 51,4 triliun rupiah menjadi 52,04 triliun rupiah. Perolehan pendapatan perusahaan memang sangat berkaitan dengan trafik keluar masuk atau throughput peti kemas berhasil dipertahankan di angka 7,6 juta TEUs. Figur ini cukup positif dengan adanya tantangan perlambatan perekonomian dunia. Menurut Arief, sepanjang 2019 IPC terus menambah kedatangan kapal-kapal besar. Saat ini dalam sebulan minimal terdapat 8 kapal raksasa atau major vessel berkapasitas di atas 10.000 TEUs yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk menjaga trafik peti kemas, IPC juga terus memperbanyak rute-rute pelayaran langsung atau direct call ke berbagai benua. Saat ini, menurut Arief, Tanjung Priok sudah melayani direct call dengan rute ke Amerika, Eropa, Australia, dan China. Meski tren kenaikan laba bersih korporasi berhasil dipertahankan, menurut Arief mengaku ada beberapa catatan untuk perbaikan kinerja perusahaan ke depan. Apalagi tahun ini, IPC dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan di mana pandemi corona atau COVID-19 sangat berpengaruh pada trafik peti kemas. Menurut Arief, kondisi ini terjadi di hampir semua pelabuhan dunia. Namun, pihaknya akan tetap berupaya agar kinerja perusahaan tetap terjaga. Arief Suhartono juga menjelaskan pada periode Januari-Februari 2020 terjadi penurunan throughput peti kemas sebesar 5,13%. Penurunan itu merupakan dampak langsung dari COVID-19 yang penyebarannya dimulai dari China sejak Desember 2019. Namun penurunan peti kemas itu di 2 bulan